Menerima mahasiswa rakyat miskin kota, bersatu padu rebut demokrasi, gegap gempita dalam satu suara, demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa obat. Marilah kawan, mari kita tabahkan di tangan kita bergenggam arah bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang pembebasan di bawah kuasa tirani. Ku susuri garis jalan ini, berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Hidup mahasiswa Indonesia! Hidup! Hidup rakyat! Bangsa yang gandrung akan keadilan. Kami rakyat Indonesia bersumpah. Berbahasa satu. Bahasa kebenaran tanpa kebohongan. Bahasa kebenaran tanpa kemunafikan. Sumpah solidaritas. Kami adalah satu. Tidak ada perbedaan di antara kami. Dan kami tidak pernah modal kata menyerah. Hidup rakyat Indonesia. Hidup mahasiswa. Baik teman-teman, hari ini kita dihadapkan pada kondisi dan situasi yang sungguh memprihatinkan kawan-kawan. Bagaimana tidak kawan-kawan, Jokowi sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintah hari ini menggunakan kekuasaannya dengan segala cara untuk memenuhi hasrat kepentingan politik pribadi, kelompok dan keluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat dan Gemara, Gerakan Mahasiswa Bersama Masyarakat, dan gerakan lainnya yang hadir di tempat ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, di tengah teriknya panas, saya yakin sebagian besar kita berpuasa. Puasa adalah bulan perjuangan, dan perjuangan adalah penegakan kebenaran dan keadilan. Insya Allah kita awali acara kita ini dengan niat baik, dengan tujuan baik untuk menyelamatkan bangsa dan negara. Oleh karena itu kita berharap keberkahan Allah berikan kepada gerakan kita ini. Allah berikan keberhasilan. Kenapa? Karena gerakan ini menegakkan amanat konstitusi, pemilu luber dan jurdil, menegakkan amanat pemerintahan yang bersih dan berwibawa, menegakkan kebenaran keadilan. Maka dalam konteks pemilu yang telah kita saksikan semua, masyarakat berhak untuk menilai, menyatakan, berpendapat tentang situasi yang dihadapinya. Dan ketika mereka datang ke DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, dan DPR pun menurut perintah konstitusi punya haknya. Salah satu haknya adalah hak angket. Hak angket adalah hak penyelidikan ketika ada penyelenggaraan kegiatan kenegaraan bertentangan dengan undang-undang.
Jadi yang kita lakukan hari ini adalah konstitusional. Yang kita akan lakukan hari ini adalah kebenaran dan keadilan. Yang kita lakukan hari ini adalah ketertiban dan niat baik untuk bangsa dan negara kita. Oleh karena itu, saya bersama Mbak Lulu dan Mas Daniel dari fraksi PKB, kita menunggu fraksi teman-teman lainnya. Kita insya Allah akan menindaklanjuti amanat konstitusi, kewajiban rakyat di DPR RI, amanat pesan dari masyarakat yang hari ini dan di berbagai tempat untuk menyatakan hak angket. Mudah-mudahan doakan terlaksana dengan baik, dengan jujur, menghasilkan kebenaran dan keadilan. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Pernyataan sikap jihad melawan kecurangan pemilu. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa kecurangan pemilu khususnya Pilpres 2024 semakin terkuat dan terbukti. Sebagaimana prediksi bahwa keberadaan Jokowi berada di belakang Pilpres 2024 ini menjadi penyebab utama dari kerusakan demokrasi yang dijalankan oleh bangsa dan rakyat Indonesia. Bahwa sejak putusan MK yang kontroversial, maka rekayasa kecurangan yang bermakna kejahatan pemilu telah terjadi, didukung oleh pengerahan aparat pemerintahan dan keamanan untuk memobilisasi dukungan pada pasangan tertentu, penyimpangan dana bansos, serta pengendalian dan perusahaan sistem informasi menjadi fenomena kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Bahwa umat Islam harus menjadi bagian utama dari proses pengawalan demokrasi yang bersendikan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana yang dikehendaki oleh the founding father Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kecurangan dalam pandangan agama termasuk dari kategori kemungkaran dan kezaliman yang mesti dicegah dan ditindak. Bahwasanya bulan Ramadan di samping sebagai bulan ibadah, syahrul ibadah, bulan doa, syahrul doa, bulan Quran, syahrul Quran, juga merupakan bulan perjuangan, syahrul jihad, dan bulan kemenangan, syahrul fath. Karenanya nilai-nilai dan spirit ini harus mewarnai berbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dasar hal tersebut, maka gerakan aksi umat melawan Jawa Barat menyatakan: pertama, menilai kecurangan pemilu khususnya Pilpres 2024 telah bersifat struktur, sistematis, dan masif. Keadaan ini tidak dapat dibiarkan atau ditoleransi oleh masyarakat khususnya umat Islam. Kedua, mendesak DPR dan DPD sebagai lembaga perwakilan rakyat untuk segera berbuat nyata melakukan penyelidikan dan pembongkaran atas kasus kejahatan pemilu khususnya Pilpres 2024. Demikian juga dengan lembaga yudisial agar segera menindak dan memproses hukum para pelaku kejahatan pemilu tersebut. Ketiga, mengajak masyarakat khususnya umat Islam untuk meningkatkan semangat jihad fisabilillah melawan kejahatan pemilu yang terjadi dalam berbagai bentuk. Bulan Ramadan adalah bulan perjuangan untuk menegakkan kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Keempat, mendesak Jokowi untuk mundur dari jabatan Presiden Republik Indonesia. Hal ini sebagai wujud dari pertanggungjawaban atas rusaknya kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demikian pernyataan sikap gerakan aksi umat melawan Jawa Barat atas pemilu khususnya Pilpres 2024 yang dinilai curang. Kecurangan atau kejahatan pemilu diharamkan oleh agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan bangsa dan rakyat Indonesia dari para pemimpin yang zalim yang mengabaikan nilai-nilai moral, etika, dan agama. Amin. Amin. Ya Allah yang lebih masaili. Bandung 5 Ramadan 1445 Hijriah
bertepatan dengan 16 Maret 2024 miladiah. Gerakan Aksi Umat Islam Melawan Jawa Barat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.